Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Juga semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Munawir Aziz bahwa saya telah diberi kesempatan untuk berbicara di kesempatan ini dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama United Kingdom. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Surya Mahdi. Saya adalah staf pengajar di bidang manajemen inovasi dan teknologi di Universitas Loughborough dan di Universitas Bristol. Saya telah menetap di Inggris sejak tahun 1995 dan 10 tahun terakhir ini saya tinggal di kota Bristol. Ketika Mas Munawir Aziz mengirim pesan WA ke saya untuk meminta kesediaan saya untuk memberi sedikit tanggapan ringan kepada pemerintah Indonesia mengenai kebijakan pemerintah terkait kebijakan pasca COVID-19 sesuai dengan bidang saya. Sebetulnya tidak sulit bagi saya untuk menerima tawaran tersebut dengan senang hati, karena didorong oleh keinginan untuk memberikan bantuan dan masukan yang berguna bagi bangsa Indonesia. Namun kemudian, segera setelah saya mengiyakan tawarannya Mas Munawir Aziz ini, terus terang saya langsung menyesal sekali telah mengiyakan. Karena sebetulnya bagi tenaga akademisi seperti saya ini, tidak ada itu yang namanya tanggapan ringan. Dalam posisi saya sebagai akademisi, pemikiran dan pernyataan saya harus selalu didasarkan oleh data-data dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa jadi tanggapan saya ini akan digunakan nantinya sebagai suatu acuan di masa depan. Sehingga membuat ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak ringan sama sekali. Karena hal itu, pertama-tama yang paling penting, saya akan membatasi diskusi saya ini hanya kepada bidang yang saya kuasai, yaitu bidang inovasi dan kebijakan inovasi nasional, terutama yang ada hubungannya dengan pengembangan bisnis. Saya tidak mempunyai kapasitas untuk membahas bidang-bidang pasca COVID-19 yang bukan keahlian saya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa pengambil keputusan di pemerintah seperti di Indonesia pasti akan menghadapi masalah yang multidimensional dan kompleks, di mana berbagai faktor yang bertentangan bisa terkait satu sama lain. Namun demikian, topik yang akan saya bahas mengenai inovasi adalah hanya sebagian kecil dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh para pengambil keputusan di pemerintahan. Maka dari itu sudah sewajarnya bila saya ingin mengingatkan ke diri saya sendiri, serta ke pendengar sekalian dari obrolan saya ini, bahwa hal yang saya kemukakan ini bukan kritikan terhadap pemerintah, melainkan hal ini cuma masukan kepada pemerintah. Jadi topik dari obrolan saya ini, saya beri judul Strategi Inovasi untuk Bisnis Pasca COVID-19 dan Peran Penting dari Pemerintah. Pertama-tama, sebelum kita membahas judul tersebut, saya ingin sedikit membahas mengenai pertanyaan ini. Apa itu sebetulnya inovasi dan mengapa kita mempermasalahkannya? So, yang pertama adalah, apa itu inovasi? Menurut kami di sini, inovasi adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya,
Tapi itu juga tidak cukup. Bukan hanya itu, sesuatu tersebut juga harus berguna. Bila tidak ada satu sama lainnya, bila sesuatu itu hanya berguna tapi sudah pernah ada sebelumnya, maka tidak bisa disebut inovasi. Kemudian bila sesuatu itu belum pernah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya kemudian ada, tapi hal itu tidak berguna, itu pun tidak bisa disebut sebagai inovasi. Seperti kita lihat contoh di sini, semua ini adalah berguna. Pada dasarnya semua ini bisa digunakan untuk sebagai lampu. Namun demikian bila kita lihat bahwa mulai dari satu teknologi ke teknologi lain, ada yang baru di situ. Nah, ini semua kita sebut inovasi. Karena apa? Karena dari satu teknologi ke teknologi berikutnya, itu adalah sesuatu yang baru, dan semuanya ini berguna. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu apa itu inovasi, kenapa kita mesti melakukan inovasi? Kenapa? Apa alasannya kita harus melakukan inovasi? Jawabannya sih sebetulnya bisa dilihat dari segi ekonomi, yaitu bahwa kemakmuran secara berkesinambungan dari suatu negara itu ditemukan oleh para ekonom lagi dan lagi dari berbagai studi, itu berbanding lurus dengan kegiatan inovasi dari pelaku ekonomi di negara tersebut. Dengan kata lain, negara yang sering melakukan melakukan kegiatan inovasi, biasanya negara tersebut juga makmur. Mengapa? Karena inovasi-inovasi yang dihasilkan di negara tersebut bisa dijual dan bisa mendatangkan kemakmuran bagi warga dan bagi negara tersebut. Itu dari level negara. Di level perusahaan atau di level yang lebih kecil, di level institusi, kemakmuran yang berkesinambungan dari badan usaha juga biasanya berbanding lurus dengan kegiatan inovasinya. Kita bisa lihat di sini bahwa PT Indofood dengan berbagai inovasinya merupakan salah satu PT yang makmur di Indonesia. Begitu juga Gojek misalnya. Gojek setelah memberikan banyak fitur-fitur, dengan kata lain mereka melakukan inovasi, dan Gojek merupakan salah satu perusahaan yang banyak memberikan keuntungan bagi pemiliknya di Indonesia. Jadi dengan kata lain, kenapa kita harus melakukan inovasi? Yaitu karena ya inovasi itu bisa menghasilkan kemakmuran, baik dari level negara maupun dari level si pembuat inovasi itu sendiri. Setelah kita tahu bahwa apa itu inovasi dan mengapa kita melakukan inovasi, sebetulnya inovasi itu pekerjaannya siapa? Siapa yang berinovasi? Well, inovasi itu bisa dilakukan oleh perseorangan. Contohnya si penemu lampu ini, Thomas Edison, itu dia adalah orang yang melakukan inovasi. Kenapa? Karena dia mungkin ingin membuat suatu keuntungan dari penemuan yang dia temukan, yaitu lampu tersebut. Tapi juga pemerintah juga bisa melakukan inovasi. Biasanya kalau tidak ada pihak lain yang ingin menemukan penemuan yang berguna tersebut, gitu. Contohnya pemerintah seperti Amerika maupun Rusia dan sekarang India maupun Cina, mereka melakukan inovasi dalam bidang satelit, dalam bidang peluncuran roket ke luar angkasa, gitu. Karena bila tidak ada yang mau atau tidak ada yang sanggup untuk melakukan inovasi tersebut. Makanya pemerintah turun tangan. Bila pemerintah juga tidak mau, dan tidak ada individu yang mau, masyarakat sendiri itu juga bisa membuat inovasi. Contohnya, Bapak Muhammad Yunus ini membuat bank peminjaman mikro dari yang dikumpulkan oleh masyarakat kecil sendiri di Bangladesh.
Ini juga merupakan suatu inovasi karena belum ada sebelumnya. Dan hal ini berguna untuk masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat juga bisa melakukan inovasi. Juga bila tidak ada yang mau melakukan inovasi, masyarakat internasional juga bisa melakukan inovasi itu sendiri melalui badan internasional. Oke, contohnya ya, PBB. PBB membuat teknologi inovasi laboratorium untuk misalnya melakukan penelitian masalah lingkungan. Karena bila tidak ada satupun negara pun yang mau melakukan tersebut. Namun demikian, yang banyak melakukan penemuan itu biasanya di dunia ini adalah pihak swasta. Kenapa pihak swasta? Karena pihak swasta itu yang biasanya mendapat keuntungan dan mereka jadi tertarik untuk melakukan penemuan. Karena mereka bisa mendapat keuntungan dari hal yang ditemukannya. Makanya sebagian besar penemuan di dunia ini ada dari pihak swasta. Namun demikian, biasanya jarang sekali atau bahkan tidak pernah bahwa seorang penemu atau inovator itu bekerja sendirian dan melakukan pekerjaannya tanpa dukungan orang atau pihak lain. Itu biasanya cuma cerita fiksi aja kalau Thomas Edison itu menemukan lampu pijar seorang diri. Atau kalau seorang Steve Jobs itu mendesain dan mendirikan perusahaan Apple seorang diri. Itu cuma mitos. Tidak ada itu. Biasanya mereka selalu melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi untuk melakukan inovasi yang sukses, yaitu dari mendapat ide baru, kemudian merubah ide itu menjadi barang yang bisa dijual, biasanya para inovator itu selalu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan kata lain, kegiatan inovasi itu biasanya terjadi dalam suatu sistem yang terdiri dari banyak pihak yang nantinya bisa membuat inovasi tersebut menjadi suatu yang sukses. Pada level nasional, pada level negara, sistem ini biasanya disebut dengan sistem inovasi nasional. Ada banyak ilustrasi dari sistem inovasi di skala nasional. Saya pribadi sih lebih suka menggunakan ilustrasi yang demikian. Bila kita mempunyai suatu sistem inovasi nasional, biasanya di dalam inovasi itu ada suatu subsistem, sistem yang di bawah, yang pekerjaannya adalah sebagai pelaku kegiatan inovasi, yang memproduksi kegiatan inovasi. Makanya saya sebut kegiatan tersebut atau sistem tersebut adalah sistem produksi inovasi. Namun demikian, biasanya untuk kita bisa melakukan inovasi, kadang-kadang kita perlu pendanaan dari luar. Bila di sistem inovasi itu ada sistem pendanaan yang kuat, dan kita bisa bekerja sama dengan mereka, maka kita bisa dapat bantuan untuk bisa melakukan inovasi dengan sukses. Dengan kata lain, di dalam sistem inovasi nasional itu, sebetulnya harus ada sistem pendanaan sebagai penyedia sumber dana. Namun hal itu juga tidak cukup kalau tidak namanya ini inovasi, namanya ini kegiatan penemuan, juga harus ada orang yang bisa diandalkan untuk menemukan penemuan tersebut. Dan orang-orang itu biasanya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang kuat. Maka dari itu tidak mustahil bahwa di dalam sistem inovasi nasional itu tidak ada sektor pendidikannya. Karena sektor pendidikan itu penting untuk menghasilkan orang-orang yang bisa digunakan sebagai sumber daya manusia untuk menemukan penemuan-penemuan tersebut. Dan yang ketiga, juga mustahil bila di dalam sistem inovasi nasional itu tidak ada penyedia sumber daya ilmu. Kenapa? Karena inovasi itu bisa lebih efektif ditemukan, bisa lebih efisien ditemukan kalau adanya sumber daya ilmu yang tersedia di negara tersebut.
sehingga kita bisa menggunakannya. Sumber daya ilmu ini biasanya dihasilkan oleh suatu sistem riset dan sistem teknologi yang kuat di negara tersebut. Dengan kata lain, di dalam sistem inovasi nasional itu, keempat subsistem ini, yaitu subsistem riset dan teknologi, subsistem pendidikan, subsistem pendanaan, dan subsistem produksi inovasi, itu semuanya harus ada dan harus saling berhubungan. Kemudian, di dalam sistem inovasi ini, kadang-kadang kita mintanya, siapa sih yang melakukan kegiatan produksi inovasi, pendanaan inovasi, penyedia sumber daya manusia, penyedia sumber daya ilmu. Rata-rata di semua negara ini terdiri dari 3 pihak. Pihak yang pertama adalah masyarakat sendiri. Masyarakat bisa mempunyai peran sebagai pengguna, sebagai pembuat, sebagai penilai apakah inovasi itu berhasil atau tidak, sebagai pemilik daripada inovasi tersebut. Kalau masyarakatnya itu mau patungan untuk membiayai inovasi, oke, atau juga mungkin sebagai pengatur. Kemudian ada pemerintah yang juga bisa menjadi pengguna, pembuat, penilai, pemilik, atau pengatur dari kegiatan inovasi. Dan jangan lupa bahwa karena sebagian besar inovasi di dunia ini dikerjakan oleh swasta, pihak swasta itu juga sangat penting. Pihak swasta juga bisa sebagai pengguna, pembuat, penilai, pemilik, atau juga pengatur. Semuanya ini ada dalam suatu arena, suatu pasar yang kita sebut pasar inovasi domestik. Dan biasanya pasar inovasi domestik itu punya ciri-ciri tersendiri, tergantung oleh setiap negaranya. Oke. Sistem inovasi nasional ini biasanya juga terletak di dalam suatu sistem yang lebih besar, yaitu suatu sistem inovasi internasional, di mana dunia internasional itu juga bisa sebagai pengguna, pembuat, penilai, atau pemilik pengatur, dan dunia internasional ini juga bisa menyediakan arena pasar inovasi internasional, dan juga mempunyai ciri-cirinya tergantung daripada sektor-sektornya. Contohnya sektor inovasi, ciri-ciri pasar sektor inovasi adalah banyaknya peraturan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita mau lihat beberapa sistem inovasi, yang pertama kita lihat adalah yang misalnya negara-negara Anglo-Saxon atau negara Inggris. Ciri-ciri daripada sistem inovasi nasional negara Inggris adalah swasta memegang peranan penting. Nah, itu. Oke. Swasta itu biasanya pembuat atau pemilik daripada kegiatan inovasi. Pemerintah itu kerjaannya cuma mengatur. Baru setelah swasta nggak mau, baru dia turun tangan dan sebagai pemilik, sebagai pembuat daripada pekerjaan inovasi. Tapi dia sebisa mungkin tidak menjadi pembuat atau pemilik dari kegiatan inovasi. Sedangkan masyarakat, itu kegiatan utamanya adalah menggunakan hasil inovasi tersebut. Oke. Peran swasta sebagai pembuat dan pemilik inovasi ini ada di mana-mana. Di sistem produksinya, yaitu dia membuat membuat inovasi itu sendiri, di sistem pendanaan, oke, di sistem penelitian, oke. Mungkin yang tidak, tergantung negaranya. Kalau di Inggris itu sistem pendidikannya sebagian besar adalah pemerintah. Di Amerika Serikat agak beda. Oke. Nah, ciri-ciri inovasi pasar domestik inovasi di Inggris itu aturan-aturannya ketat, ada standarnya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu harus sesuai dengan standar, ada peraturan-peraturannya. Kalau kita menemukan sesuatu harus tidak mengecewakan pengguna dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya mau kasih ilustrasi, sistem inovasi negara Anglo-Saxon itu sama seperti kayak gini, bahwa pihak swasta itu sama seperti kuda yang mendorong kemana maunya negara ini,
Oke, pemerintah ini hanya sebagai kusir yang yang mengendalikan kemana pihak swasta mau pergi. Masyarakat di sini hanya sebagai penumpang, menikmati apa yang mereka temukan. Beda dengan sistem inovasi negara Eropa daratan, misalnya. Di sistem negara Eropa daratan, pemerintah lebih turut campur di sini. Walaupun pihak swasta itu tetap sebagai yang utama di sistem produksi inovasi, yaitu sebagai pembuat dan pemilik, namun pemerintah biasanya juga kadang-kadang ikut turun tangan, oke, di sistem pendanaan, oke, di sistem riset dan teknologi, gitu. Karena di Eropa ini banyak riset-riset yang didanai oleh pemerintah. Pemerintah turun tangan sendiri untuk mendanai, dan mereka mempunyai banyak institusi-institusi besar. Di Perancis namanya CNRS, di Jerman itu namanya Max Planck, di Swedia namanya Karolinska Institute, dan sebagainya. Oke. Sistem pendidikan yang 100% ada di tangan masyarakat, di mana di tangan pemerintah, di mana pihak swasta tidak masuk biasanya di negara-negara Eropa daratan. Ciri ini berbeda sekali dengan cirinya sistem Anglo-Saxon. Karena ciri di sini adalah kita bisa kesimpulkan bahwa pemerintah dan pihak swasta itu jalan bareng-bareng menggerakkan kemana inovasi ini berjalan. Kalau swastanya itu malas-malasan, ditarik sama pemerintahnya. Sedangkan masyarakat di sini adalah hanya sebagai pengguna, menikmati apa yang pemerintah dan pihak swasta hasilkan. Di negara lain seperti di Cina, beda sekali. Di sini semua pemerintah biasanya maksimum dalam menggunakan sistem inovasi nasional, turut campur dalam sistem inovasi nasional. Tidak hanya dalam penyedia sistem pendidikan, tidak hanya penyedia dan pelaku sistem riset dan teknologi, tidak hanya penyedia sistem pendanaan, bahkan juga memproduksi inovasi itu sendiri dengan laboratorium-laboratorium besarnya. Di sini, Cina itu layaknya sama seperti ilustrasinya sistem inovasi nasional, seperti bis yang bis dan pengemudinya gitu. Sedangkan pihak swasta dan masyarakat biasanya hanya duduk menikmati apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahnya. Namun demikian, untungnya pemerintah Cina itu sebagai pemerintah sama seperti mesin yang jalannya benar. Sehingga kegiatan inovasi negara Cina jalan ke arah yang benar. Indonesia, nah Indonesia ini agak unik lagi. Indonesia, pelaku produksi inovasi itu biasanya adalah pemerintah. Hanya kecil sekali dari pihak swasta. Sistem pendanaan untuk inovasi itu juga biasanya dari pemerintah. Pemerintah itu memberikan sistem pendanaan untuk penelitian ke lembaga-lembaga penelitian di Indonesia, yang juga pemerintah, hampir 100%. Kemudian lembaga-lembaga penelitian itu diharapkan untuk membuat inovasi-inovasi yang nantinya berguna bagi masyarakat dan bagi pihak swasta yang bisa memanfaatkannya. Hal ini sering sekali tidak ada hubungannya dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Sistem pendidikan di Indonesia yang juga mix antara swasta dengan pemerintah, itu sering sekali jarang dilibatkan dalam sistem pendanaan, sistem riset teknologi, dan sistem produksi. Mereka mempunyai dunianya sendiri. Belum lagi aturan-aturan inovasi domestiknya juga belum begitu jelas. Dengan kata lain, banyak yang bilang bahwa sistem inovasi Indonesia ini seperti kayak tukang beca India ini, rickshaw, di mana pemerintah ini susah payah narik semua, mengerjakan semua kegiatan inovasi, di mana masyarakat dan pihak swasta itu hanya menikmati. Saya pribadi sih punya pandangan lain. Pandangannya adalah seperti ini, bahwa sistem Indonesia nasional ini seperti pemerintah itu jalan sendiri mau kemana, masyarakat dan pihak swasta itu menunggu sesuatu yang tidak datang-datang, oke, di mana sehingga masyarakat dan pihak swasta itu berusaha untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian dari sistem inovasi internasional, baik dari Cina, baik dari Eropa maupun dari Anglo-Saxon, yang arahnya juga bukan untuk Indonesia. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa inovasi itu bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh perseorangan, bisa dilakukan oleh masyarakat, tapi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Coba kita fokus ke sektor swasta saja sebagai pelaku utama inovasi. Kenapa? Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa karena di negara-negara yang sudah maju, sektor swastanya lah yang menjadi pelaku utama kegiatan inovasi. Pertanyaan berikutnya adalah gimana sih sektor swasta itu berinovasi? Kegiatan inovasi di sektor swasta ini erat sekali dengan logika bagaimana mereka mengembangkan bisnis. Untuk itu, kita harus sedikit banyak mengerti mengenai apa yang dinamakan dengan bisnis model, atau dengan kata lain, model logika dari suatu bisnis itu untuk dikembangkan. Makanya saya di sini menulis, coba kita lihat logika inovasi di sektor swasta itu kayak gimana melalui pendekatan bisnis model. Biasanya bila seseorang ingin buat bisnis, mau seseorang, mau perusahaan, dan sebagainya, dia biasanya harus memikirkan 9 masalah ini. Bila ingin idenya atau ide produknya atau jasanya bisa nantinya sukses mendapat pembeli. Biasanya yang pertama dia pikirkan adalah begini. Kira-kira pangsa pasarnya siapa gitu, pembelinya siapa ini? Siapa yang membelinya? Apa yang pembeli itu akan butuhkan? Kegiatan mereka sehari-hari itu kayak gimana? Dan apa dari kegiatan itu yang bisa kita bantu. Setelah kita mengerti segmen pembelinya, baru kita bisa memikirkan kira-kira ide-ide apa yang bisa kita tawarkan ke pembeli itu, sehingga pembeli itu jadi tertarik untuk membelinya. Itu yang kedua. Kemudian, setelah kita punya idenya, kita punya produknya, kita bisa bikin prototipenya dan sebagainya, dan kemudian kita bisa memproduksinya, yang kita pikirkan berikutnya adalah gimana cara menjualnya ke mereka. Gimana cara kita menjualnya ke pembeli. Setelah kita memikirkan gimana cara menjualnya, berikutnya adalah gimana cara membuat pembelinya itu selalu senang. Karena kalau habis dibeli kemudian pembelinya itu nggak senang, pembelinya itu akan cerita ke yang lain, jangan beli dari produk itu. Dan akhirnya nggak ada yang mau datang. Oke. Jadi pembelinya selalu, kita harus mikirkan gimana cara membuat pembelinya itu senang. Nah, semuanya ini
Kita harus memikirkan jenis-jenis pendapatan apa dan arus masuk dana yang bagaimana yang bisa didapat dari penjualan ini. Apakah bisa didapat dari langsung beli, kemudian dia ngasih kita uang, apakah kita bisa dapat duitnya dari kredit, sehingga orang itu lebih suka beli, apakah kita sebetulnya mendapatkannya dari langganan, orang kita paksa orang itu untuk langganan sama kita, dan sebagainya. Nah, semuanya ini kan perlu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, misalnya eh, eh, memproduksi produk tersebut, kemudian memasarkannya, dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan sendiri, yang sebaiknya kita lakukan sendiri, supaya kalau ada apa-apa, kita jangan tergantung sama orang. Itu kita mesti pikirkan. Nah, dan biasanya ini erat hubungannya dengan sumber daya apa yang kita punya, pegawai apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan ini, dan pegawai apa yang harus kita bayar. Kalau kita nggak bisa membuatnya, kalau kita tidak bisa memproduksinya secara massal, kalau kita tidak bisa memproduksi semua komponen-komponen dari produk kita mesti membelinya dari luar. Berarti kita perlu partner. Kalau kita perlu partner yang gimana, supplier yang gimana, yang menguntungkan bagi kita secara jangka panjang. Nah, itu harus dipikirin. Semuanya itu harus kita kontrol, harus kita atur pengeluarannya. Nah, bisnis itu baru bisa jalan logikanya kalau pendapatan kita itu lebih besar dari struktur pembiayaan kita. Kalau kita bisa bilang kayak begini, makanya bisnis itu jalan. Bila kita tidak bisa bikin seperti ini, susah sekali kemungkinan bisnis kita nanti akan sukses. Supaya bisnis itu unggul, kan biasanya kita selalu berkompetisi dengan yang lain. Supaya kita unggul, minimal kita harus bisa lebih aja, bisa unggul di satu faktor di atas. Nggak usah semuanya, satu aja. Satu lebih unggul dari yang kompetitor kita bakal untung. Contohnya, kalau kita bisa lihat di sini, AirAsia itu hanya unggul dalam bidang dia bisa mentarget segmen pembelinya. Oh, saya ingin konsentrasi produk saya ke pembeli yang ini aja. Tesla produknya paling mahal, tapi kenapa laku? Karena dia memberikan suatu nilai yang bisa ditawarkan, yang orang lain nggak bisa atau kurang, yaitu mobil yang ramah lingkungan. Grab, dia unggul dibandingkan yang lain dengan cara penjualannya. Astra, dia unggul dengan yang lain karena dengan after sales-nya. Kalau kita beli dari Astra, after sales kita bagus. Apple, dia unggul dari yang lain karena dia mengerti kegiatan bisnis penting apa yang harus dikerjakan di dalam. Dan mana yang harus dikasih keluar. Biasanya Apple itu dia mengerti desain-desain apa yang harus dia kerjakan di dalam. Dan orang lain tidak ada yang tahu. Citibank, dia kuat dari sumber daya manusianya. Sehingga banyak orang dari Citibank itu yang kalau keluar dijadikan direktur di mana-mana. Indofood, dia kuat dalam rantai supplier. Bagaimana dia bisa mendapatkan supplier yang selalu aja ada. Oke, sehingga
Bila ada macam-macam, dia selalu mendapatkan supplier yang bisa membantu dia membuat produk-produk makanannya, di mana yang lain akan kesusahan. Itu Indofood. Carrefour, dia unggul daripada supermarket yang lainnya karena struktur pembiayaannya yang sangat efisien. Google, dia bisa memaksimalkan pendapatan yang bisa dimasukkan dari iklan-iklan dan sebagainya. Nah, masing-masing ini dibandingkan dengan search engine yang lainnya. Bisa kita lihat di sini bahwa masing-masing perusahaan ini hanya unggul di satu segmen elemen. Dan itu sudah cukup untuk dia menjadi perusahaan yang mumpuni. Nah, gimana caranya dia unggul di satu segmen ini? Jawabannya yaitu ya dengan melakukan inovasi. Melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan dan dia paling berguna. Google itu bisa unggul dalam jenis pendapatan dan arus masuk dana ya gara-gara dia berinovasi di situ. Juga Tesla, juga Apple, juga Astra dan sebagainya. Jadi untuk menjadi sukses di dunia bisnis, pengusaha itu harus cukup inovatif atau original di satu elemen saja. Tapi ya harus tetap original, harus tetap inovasi. Nah, kalau begini apa dong tugasnya pemerintah? Tugasnya pemerintah, ya pemerintah itu harus bisa mendukung sektor swasta supaya bisa gampang melakukan kegiatan inovasinya. Jangan dipersulit atau jangan dipersulit, harusnya dipermudah, bahkan dikasih dorongan atau insentif. Contohnya di Inggris. Ini garis besar kebijakan inovasi di Inggris, macam-macam. Tapi kalau kita bisa simpulkan seperti ini. Mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, yaitu dengan mendukung usaha perguruan tingginya menjadi yang terbaik di dunia. Kemudian mendukung penelitian yang berkelas internasional, serta penelitian-penelitian yang bisa cepat diaplikasikan ke bisnis, antara lain dengan menggunakan infrastruktur yang sesuai. Misalnya seperti beberapa orang yang bekerja di sini itu ada yang namanya UK Innovate, KTP, Knowledge Transfer Partnership, dan sebagainya. Program-program demikian. Mempermudah penyaluran dana ke startup. Itu salah satu kebijakan inovasi dari pemerintah Inggris. Kemudian yang keempat, memberikan jaminan kepada setiap inovator. Kita berikan jaminan pada inovator untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka. Bahwa bila mereka melakukan inovasi, merekalah yang akan mendapatkan keuntungan daripada inovasi itu, bukan orang lain. Dengan jaminan adanya paten dan sebagainya. Yang kelima adalah memberikan insentif, dorongan kepada perusahaan untuk melakukan inovasi. Misalnya bagi perusahaan yang melakukan inovasi bakal tidak perlu membayar teks yang mahal-mahal dan sebagainya. Nah, itu adalah kebijakan inovasi di Inggris. Nah, itu garis besarnya. Kemudian tiba-tiba nih ada COVID-19. Apa nih dampaknya COVID-19 terhadap bisnis? COVID-19 maksudnya COVID-19. Apa dampaknya COVID-19 terhadap bisnis? Nah, COVID-19 itu membuat, setelah ada itu membuat setiap elemen di logika bisnis tadi berubah. Apa saja yang berubah? Yang pertama adalah segmen pembeli. Segmen pembelinya jadi berubah. Kenapa? Karena kebutuhan mereka jadi berubah. Mereka misalnya tidak bisa lagi datang ke toko, mereka sudah tidak bisa lagi untuk melakukan kegiatan yang biasa mereka lakukan, dan sebagainya, dan sebagainya.
Karena segmen pembelinya jadi berubah, kegiatan mereka berubah, kebutuhan mereka berubah, maka nilai yang kita tawarkan harus disesuaikan. Karena kalau tidak, ya tidak ada yang mau beli produk kita. Nah, itu tantangannya swasta. Nilai yang ditawarkan harus disesuaikan. Dengan kata lain, swasta harus melakukan inovasi di sini. Dampak berikutnya adalah cara menjual yang kita tawarkan juga harus diubah. Karena ada cara-cara yang tidak bisa lagi digunakan setelah adanya COVID-19 ini. Juga after sales itu juga harus disesuaikan. Mungkin tidak bisa yang namanya penjual itu datang ke rumah atau si pembeli itu mengembalikan langsung ke toko bila produknya itu nggak bisa dipakai dan sebagainya, begitu sudah tidak bisa lagi. Harus ada yang mesti disesuaikan di situ. Gara-gara itu jenis-jenis pendapatan dan arus masuk dana juga harus disesuaikan. Kegiatan bisnis penting bisa diubah, bisa ditambah, atau juga bisa disesuaikan. Akibatnya, sumber daya yang kita punyai bisa dikurangi, walaupun juga bisa ditambah, atau dirubah, atau harus disesuaikan. Dikurangi karena mungkin tidak relevan, ditambah karena memang sebelumnya tidak ada jadi mesti ditambah, dirubah karena memang dia bisa melakukannya, tapi melakukannya harus sesuatu yang baru, sehingga dia harus dirubah atau disesuaikan. Bukan tidak mungkin partner dan rantai suppliernya diganti. Mungkin kita tidak bisa lagi mendapatkan komponen-komponen untuk produk kita dari si penyedia yang negaranya ada COVID-19 karena mereka nggak boleh bekerja dan sebagainya. Ya itu harus diganti lagi. Oke. Dengan kata lain, struktur pembiayaan juga harus dikaji ulang. Jadi itu garis besar dampak dari COVID-19 terhadap bisnis. Bukan hanya di Inggris, tapi di semuanya, di dunia. Baik di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, dan sebagainya. Nah, untuk di Inggris, setelah ada COVID-19 ini, apa sih kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah di Inggris itu dimulai pada akhir Maret 2020. Kebijakannya disebut kebijakan lockdown. Lockdown itu antara lain adalah membatasi atau menutup keluar masuk pengunjung dari dan ke Inggris. Itu tidak cukup. Warga Inggris diwajibkan tinggal di dalam rumah. Kecuali bila pekerjaan yang bersangkutan tidak bisa dilakukan dari jauh, sehingga dia harus datang. Kemudian diharapkan juga warga hanya bepergian keluar untuk membeli obat ke dokter atau ke supermarket, atau melakukan olahraga sendirian, dan sebagian kecil keluarganya. Atau hanya boleh pergi bila untuk merawat orang yang membutuhkan perawatan. Juga kemudian semua kumpul-kumpul dan kegiatan sosial dan keagamaan itu dilarang. Semua bisnis harus ditutup. Kecuali bisnis-bisnis yang penting, seperti apotik, supermarket, pompa bensin, bank, dan sebagainya. Itu boleh dibuka. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan gratis menjadi prioritas utama dari yang lain. Itu alasan dari pemerintah Inggris bahwa mereka ingin melindungi kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatannya supaya tidak kolaps.
gara-gara banyak yang mau ke rumah sakit pada saat yang sama. Sampai kapan kebijakan lockdown ini? Nah, menurut pemerintah Inggris di sini percaya kepada ilmu pengetahuan. Jadi, kebijakan lockdown ini tergantung dari masukan dari ahli kesehatan nasional. Misalnya, kalau kurva yang terkena COVID-19 itu sudah turun dan landai sesuai dengan ketentuan WHO. Karena ada masalah karena lockdown gini, tidak adil dong bagi bisnis dan tidak adil dong bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan, bantuan ke bisnis dan bantuan ke masyarakat. Untuk bantuan ke masyarakat, yang disediakan oleh pemerintah adalah jaminan hak penangguhan cicilan rumah. Bagi yang tidak bisa bekerja lagi, kan dia tidak bisa mencicil rumah, nggak ada pendapatan. Jadi dibantu, dijamin haknya untuk ditangguhkan cicilan rumahnya. Jaminan hak penangguhan pembayaran kartu kredit, jaminan hak penangguhan pembayaran sewa rumah bagi yang menyewa rumah, bantuan tunjangan sakit bagi yang harus mengisolasi diri, bantuan tunjangan tidak bekerja, karena dia tidak bekerja kan dia tidak ada pemasukan, ya dibantu, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk bisnis, bantuan yang diberikan pemerintah adalah jaminan bantuan sewa toko dan kantor bagi yang mempunyai menyewa toko dan menyewa kantor, supaya tidak tutup nanti. Bantuan dana bisnis langsung. Beberapa perusahaan bisa untuk mencegah supaya dia tidak bangkrut, meminta bantuan pendanaan bisnis langsung. Bantuan gaji untuk pegawai yang terpaksa harus dirumahkan dengan 80%. Itu dibantu oleh pemerintah supaya nanti kalau semuanya ini selesai, bisnis itu tetap ada. Nah, setelah kebijakan lockdown di Inggris ini, bila nanti sudah selesai, sebelum vaksin ditemukan, sebelum adanya vaksin mumpuni yang ditemukan, gaya hidup masyarakat ya harus berubah dulu supaya tidak ada lagi kejadian naiknya epidemi COVID-19 lagi. Makanya ini bila hal itu dilakukan, maka pemerintah Inggris menetapkan kebijakan normal baru atau new normal. Apa aja kebijakan itu? Kapan diberlakukan? Well, dia akan memberlakukan kira-kira tanggal 15 Juni ini setelah kurvanya turun dan melandai. Apa saja? Yang pertama adalah penerapan peraturan karantina bagi pendatang ke Inggris. Setiap yang datang ke Inggris harus dikarantina. Kemudian penerapan pembatasan sosial berskala besar atau social distancing. Tetap aja ada itu. Kemudian pembukaan bisnis secara berkala. Oke, ada tahap-tahapnya. Apa dulu bisnis apa dulu yang kemudian dibuka, bisnis apa dulu yang kemudian dibuka, bisnis apa dulu yang kemudian dibuka. Penyesuaian kegiatan bisnis, pekerjaan, dan sosial sehari-hari. Maksudnya di sini adalah bahwa bisnis itu sekarang karena adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar, maka sekarang dalam melakukan bisnis kita harus mempersiapkan bisnis kita untuk supaya pembelinya itu tidak berdesak-desakan misalnya. Juga dalam pekerjaan, misalnya digilir supaya tidak ada berdesak-desakan di kantor. Kemudian ada keharusan menggunakan masker dan alat pelindung kesehatan ketika berpergian menggunakan tempat umum atau ke tempat umum. Itu adalah kebijakan normal yang baru di Inggris. Nah, kebijakan industri di Inggris menghadapi COVID-19 itu bagaimana?
untuk menghadapi COVID-19, Inggris melakukan kebijakan demikian, yaitu penekanan kepada sektor kesehatan. Penekanan kepada sektor kesehatan apa aja? Yang pertama adalah kegiatan pembangunan sektor kesehatan. Karena ada hal-hal yang harus dibangun. Misalnya pembangunan kapasitas tes virus. Sehingga bisa mendeteksi siapa yang terkena. Kemudian pembangunan tes antigen. Oke, melihat siapa yang telah imun terhadap virus tersebut. Kemudian pembangunan rumah sakit sementara khusus penderita COVID-19 di berbagai kota di Inggris. Kemudian memobilisasi bisnis untuk mendukung kegiatan pembuatan ventilator dan berbagai alat kesehatan. Itu juga kebijakan industri di Inggris untuk menghadapi COVID-19. Setelah itu juga memobilisasi pensiunan dokter dan perawat, serta para mahasiswa keperawatan dan kedokteran untuk membantu sektor kesehatan. Jadi sumber daya manusianya ditarik lagi untuk membantu menghadapi COVID-19 ini. Dan juga membangun aplikasi untuk memonitor dan mengamati penyebaran COVID-19 di masyarakat. Itu adalah kebijakan industri di Inggris untuk menghadapi COVID-19. Ini semua dibangun. Nah, kalau inovasinya apa? Kebijakan inovasi di Inggris menghadapi COVID-19 ini. Nah, kegiatannya adalah kegiatan penelitian untuk mendukung sektor kesehatan. Misalnya, yang pertama yang mereka lakukan, saya juga harus menulis di situ waktu dulu, yaitu mendata ulang para ilmuwan yang tinggal di Inggris dan potensi bantuannya untuk melawan COVID-19 ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk melawan COVID-19? Seperti demikian. Macam-macam. Ada penelitian di bidang vaksin antara universitas seperti Oxford, Imperial, UCL, dan sebagainya, dengan perusahaan farmasi Inggris seperti GlaxoSmithKline, Beecham, dan AstraZeneca untuk membuat vaksin. MRC, Medical Research Council, LIPI-nya Inggris di bidang kedokteran, itu melakukan pengetesan dan pengembangan obat yang bisa melawan COVID-19. Koalisi peneliti genomik di Inggris bahkan melakukan studi genomik dari COVID-19 untuk membantu pabrik obat menemukan obat yang sesuai. Dia ingin melihat kira-kira data genomik COVID-19 gimana yang bisa ditarget oleh si pabrik obat. Kegiatan lain, lanjutan adalah Universitas Edinburgh, misalnya, meneliti dampak COVID-19 terhadap manusia yang mempunyai genetik tertentu. Misalnya, kalau manusia itu mempunyai suatu genetik problem, kira-kira apa problemnya? Nah, di sini. ISRC, LIPI-nya Inggris di bidang ilmu sosial, bersama beberapa universitas di Inggris, bahkan melakukan penelitian mengenai perubahan perilaku manusia, perilaku warga terhadap COVID-19 ini. Supaya bisa memberi masukan ke pemerintah apa yang harus dilakukan untuk menenangkan warganya. LIPI-nya Inggris, UKRI, United Kingdom Research and Innovation Council, melakukan kegiatan penerapan ilmu komputer dan informatika untuk mencegah penyebaran berita-berita bohong yang menyesatkan mengenai COVID-19. Bahkan IFS, Dewan Penelitian Ekonomi di Inggris, itu melakukan penelitian dan monitoring tentang dampak COVID-19 terhadap warga Inggris dari berbagai golongan. Jadi penelitiannya itu di mana-mana, baik dari penelitian kedokteran, penelitian ilmu sosial, dan yang terakhir malah penelitian engineering.
UK Innovate misalnya BPPT-nya seperti bisa dikatakan BPPT-nya Inggris itu menggelar kompetisi desain alat-alat kesehatan. McLaren, Mercedes, UCL saling bekerja sama untuk mendesain CPAP yang sama seperti kayak ventilator gitu. Dan yang sekarang telah mendapat sertifikasi dari Departemen Kesehatan Inggris. Dan Departemen Kesehatan Inggris sendiri itu mengakselerasi sertifikasi ini. Karena sebelumnya itu butuh waktu yang lama. Konsorsium perusahaan-perusahaan aeronautika, Airbus dan sebagainya, kalau Mercedes dan McLaren itu mendesain, kalau Airbus dan mendesain alat, ya, kalau Airbus dan Gigain itu mendesain manufacturing-nya. Gimana alat-alat yang telah ditemukan itu bisa mendapat sertifikasi yang cepat dan bisa diproduksi secara massal. Perusahaan lainnya seperti JCB, perusahaan pembuat alat berat, Dyson, itu mendapat bantuan dana dari pemerintah. Jadi pemerintah juga ikut dalam pendanaan untuk mendesain alat-alat kesehatan yang lain. Jadi kesimpulannya apa di kebijakan inovasi Inggris untuk menghadapi COVID-19 sesuai dengan sistem inovasi nasionalnya? Kita bisa lihat bahwa prioritas pertama bagi pemerintah Inggris adalah sektor kesehatan, baru kemudian ekonomi. Pengambilan keputusan dari pemerintah untuk pindah dari prioritas sektor kesehatan ke sektor ekonomi itu dari masukan dari para ahli kesehatan. Jadi sumber mereka mengambil keputusan adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana menerapkan new normal? Penerapan new normal sejalan dengan perubahan penekanan pembangunan dari sektor kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ke sektor ekonomi untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh sektor COVID-19 ke sektor ekonomi. Pembangunan sektor kesehatan untuk sementara ini dinakodai oleh pemerintah. Pemerintah yang sebelumnya berada di belakang, sekarang maju ke depan untuk memimpin inovasi di sektor kesehatan. Karena memang penting. Jadi fleksibel di sini di Inggris. Yang sebelumnya di belakang, kemudian dia maju ke depan. Tapi tidak sendiri. Karena sekuat-kuatnya pemerintah, dia tidak akan kuat untuk melakukan semuanya. Pemerintah harus berkolaborasi juga dengan universitas, dengan perusahaan-perusahaan, di samping lembaga-lembaga penelitiannya sendiri di Inggris. Siapa penggunanya? Pengguna daripada hasil inovasi ini di sistem inovasi nasional Inggris. Penggunanya adalah Sistem Kesehatan Nasional Inggris, namanya NHS. Ini merupakan sesuatu yang unik di Inggris, yang tidak ada di negara lain, baik di Amerika. Okay. Karena apa? Karena hampir sebagian besar sektor kesehatan di Inggris dikuasai oleh Sistem Kesehatan Nasional Inggris yang dinamakan oleh NHS. Dia adalah pengguna besar, pengguna utama dari hasil inovasi tersebut. Ya memang untung, karena apa? Karena kemudian digunakan manfaatnya ke masyarakat, mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Bagi pelaku bisnis yang tidak tersentuh oleh prioritas pemerintah tersebut, seperti yang kita lihat tadi, pemerintah menyiapkan beberapa stimulus untuk membantu pebisnis dan pegawainya untuk bisa memulai bisnis ketika berlakunya new normal nanti, ketika terjadinya perubahan antara prioritas sektor kesehatan masuk ke ekonomi. Begitulah kesimpulan kebijakan inovasi di Inggris menghadapi COVID-19. Nah, sekarang kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19. Terus terang ini bukan keahlian saya. Jadi
ilmu saya di sini juga sama dengan beberapa pendengar sekalian di sini. Jadi hanya saya sebagai pengamat, saya tidak mempunyai pengetahuan langsung dari pengambil keputusan dari orang di dalam pemerintahan di Indonesia. Jadi apa yang saya tulis di sini adalah hasil pengamatan saya dari koran-koran dan dari media massa lainnya. Kita bisa lihat bahwa pemberlakuan PSBB ini tergantung oleh kebijakan daerah. Jadi di Indonesia sekarang lebih desentralisasi. Tidak ada sentralisasi bahwa ini untuk semua rakyat Indonesia. Tidak, tapi tergantung dari daerah-daerahnya. Saya bisa mengerti di sini. Karena apa? Karena kita bisa lihat bahwa tampaknya ini sesuatu yang jelas, otomatis mesti ditanyakan sendiri ke pemerintahnya, ke pengambil keputusan di Indonesia. Tapi kita bisa lihat di sini sebagai pengamat bahwa pemerintah mengutamakan keseimbangan prioritas antara kebutuhan ekonomi dan tantangan kesehatan. Kita juga bisa melihat kenapa pemerintah mengambil kebijakan yang demikian, yaitu keseimbangan prioritas antara kebutuhan ekonomi dan tantangan kesehatan. Karena sekitar 70-80% rakyat Indonesia bekerja di sektor informal. Karena mereka bekerja di sektor informal, nah, di sini problemnya. Indonesia juga belum mapan sistem jaminan kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa secara sistem untuk memberi bantuan ke semua rakyat Indonesia. Oke. Ke sebagian iya, tapi ke semua tidak bisa. Ya, ini pun gara-gara terbatasnya pendapatan negara per kapita dibandingkan dengan negara lain. Kalau tidak percaya, lihat aja di GDP-nya. Jadi itu kenapa pemerintah alasannya memberlakukan PSBB tergantung oleh kebijakan daerah. Alhasil, kita bisa lihat bahwa hal ini perlu digarisbawahi bahwa pemerintah sebetulnya telah berhasil kalau memang alasannya adalah keseimbangan prioritas antara kebutuhan ekonomi dan tantangan kesehatan. Kenapa? Karena bila dibandingkan banyak negara pun di Inggris yang ekonominya amburadul, yang pertumbuhan ekonominya minus, Indonesia tetap bisa membuat pertumbuhan ekonominya tetap berada positif di 3%. Namun di lain pihak, kita bisa lihat bahwa kurva pertumbuhan COVID-19 tetap naik. Yang menunjukkan bahwa walaupun ekonomi tetap bisa dipertahankan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui pemerintah daerahnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Nah, sekarang kebijakan inovasi pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19 itu apa? Kebetulan saya sudah berbicara kepada berbagai teman-teman saya di berbagai yang bekerja di Badan Riset Inovasi Nasional di Indonesia. Kira-kira jawaban mereka serta apa yang saya baca dari mass media, dari koran, antara lain bisa disimpulkan seperti ini. Bahwa pemerintah memberikan prioritas pembangunan sektor kesehatan, sama dengan yang lain. Namun di sini pemerintah sebagai pelaku tunggal inovasi. Walaupun kenyataannya yang melakukannya adalah lembaga-lembaganya pemerintah itu sendiri, serta departemen-departemen dan universitas-universitas negeri. Namun demikian, perlu digarisbawahi di sini bahwa lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pemerintah. Departemen, ya departemennya pemerintah.
Dan universitas negeri, ya universitas negeri pemerintah. Dari yang saya dengar dari mereka, belum kelihatan kerjasama yang erat. Ada kerjasama, tapi tidak erat antara berbagai pihak yang bisa mendukung inovasi sektor kesehatan di Indonesia untuk menghadapi COVID-19. Nah, karena belum erat, mereka biasanya jalan sendiri-sendiri. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Saya melihat bahwa kemampuan pemerintah secara sendirian untuk menghadapi COVID-19 itu terbatas. Sekuat-kuatnya suatu pemerintahan, dia tetap butuh bantuan dari masyarakat, butuh bantuan dari pihak swasta, butuh bantuan dari pihak universitas untuk yang juga bukan hanya negeri, untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena apa? Karena misalnya suksesnya penelitian COVID-19 yang bisa membuat Indonesia terlepas dari ketergantungan pihak asing. Nah, hal ini penting ya, karena nanti pasti ada serbuan permintaan untuk obat dan alat kesehatan COVID-19 bila memang vaksinnya ditemukan dan sebagainya. Nah, untuk supaya kita terlepas dari ketergantungan, hal ini akan tergantung dari suksesnya kerjasama antara laboratorium di lembaga pemerintah atau di universitas negeri yang menemukan obat, mendesain alat dan sebagainya dengan perusahaan farmasi di Indonesia seperti Kalbe Farma dan sebagainya, yang mereka telah terbiasa memproduksi obat atau alat kesehatan dengan skala besar. Dan itu harus kuat. Kalau itu tidak digunakan dibuat dari awal kerjasama tersebut, bukan suatu tidak heran nantinya bila apa yang nanti ditemukan oleh laboratorium di Indonesia tidak bisa dibuat ke skala yang besar, gitu. Karena mungkin langkah-langkah atau step-step pembuatannya itu terlalu kompleks untuk dibuat di skala besar oleh perusahaan. Dengan kata lain, di awal mereka harus sudah bekerja sama antara laboratorium dengan perusahaan. Hal itu juga tidak cukup. Laboratorium di universitas, LPND, dan perusahaan itu juga harus bekerja sama dengan erat dengan Departemen Kesehatan. Karena apa? Karena Departemen Kesehatan itu yang nantinya akan memberikan sertifikasi bahwa obat tersebut layak untuk dipasarkan. Departemen Kesehatan itu juga dengan dilibatkannya mereka, peneliti-peneliti di universitas maupun di lembaga negara, beserta peneliti-peneliti di perusahaan yang akan membuat penelitian itu jadi berskala besar, itu juga bisa mendapat masukan dari Departemen Kesehatan bahwa step-step dan langkah-langkah serta dokumentasi-dokumentasi apa yang harus dicatat supaya nanti ketika semuanya itu selesai, sertifikasi yang bisa membolehkan obat-obat dan alat-alat kesehatan itu untuk dipasarkan bisa cepat keluar. Hal ini bukan hal yang asing karena sistem inovasinya ya di negara-negara maju seperti di Eropa, di Inggris, bahkan di Cina sekalipun. Namun di Indonesia sebaiknya itu harus dipererat lagi agar supaya pemerintah dengan sukses bisa menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih. Demikianlah obrolan saya ini. Maaf muter-muter, tapi mudah-mudahan para pendengar bisa menyadari betapa pentingnya inovasi bagi kita, terutama untuk menghadapi COVID-19.
dan juga bagaimana sebaiknya kita bisa membuat kebijakan inovasi yang bisa mendukung kegiatan inovasi dengan sukses di negara kita Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.